Oke, ngomongin tentang psikologi sosial, mungkin kalau kata psikologi itu udah gak asing banget di telinga kita. Dan kalau psikologi sosial itu bahkan ada yang gak tahu tentang hal ini. Jadi psikologi sosial itu ilmu tentang gimana kita ngerasain, kita berpikir, kita berperilaku terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan psikologi sosial ini juga tentang gimana sih perasaan, pikiran, dan perilaku kita ketika kita dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Setelah tahu psikologi sosial itu apa, kita harus tahu banget ini sejarah perkembangannya itu gimana, dan apakah pada saat masa perkembangannya itu ada kekacauan dan lain sebagainya. Kita harus tahu banget. Jadi daripada kita lama-lama, mending kita langsung aja gimana sih sejarah perkembangan psikologi sosial itu. Jadi teman-teman, sejarahnya ini dimulai ketika seorang psikologis bernama Triplett melakukan penelitian pertama pada bidang psikologi sosial pada tahun 1897. Nah, Triplett meneliti kepada dua orang pengendara, di mana pengendara pertama berada di depan dan pengendara kedua berada di belakang. Nah, dengan hadirnya pengendara yang di depan ini, kecepatan pengendara yang di belakang akan cenderung meningkat. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa psikologi sosial seseorang dipengaruhi oleh kehidupan sosial dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Berkat penelitian yang dilakukan oleh Triplett ini, psikologi sosial pun mulai berkembang secara lambat laun dari tahun ke tahun. Dan akhirnya pada tahun 1908, diterbitkanlah buku psikologi sosial yang pertama yang ditulis oleh McDougall dan Rose. Buku yang ditulis oleh McDougall ini berjudul Introduction to Social Psychology, di mana berisi tentang perasaan insting seseorang terhadap tingkah laku sosial. Dan buku yang kedua itu berjudul Social Psychology, di mana berisi tentang tingkah laku sosial dan kemampuan individu dalam merasakan perasaan individu yang lainnya. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Let's find out. Nah, setelah adanya buku pertama pada tahun 1908, ini lalu menjadi titik awal berkembangnya psikologi sosial. Orang-orang tuh udah mulai pada aware dan mulai melakukan riset-riset yang berhubungan dengan psikologi sosial. Hal ini lalu dibuktikan dengan diterbitkannya jurnal pada tahun 1921 yang berjudul The Journal of Abnormal and Social Psychologists, yang dimana membahas mengenai praktik-praktik yang ada di lapangan yang berasumsi bahwa perilaku seseorang dapat dinilai normal tidaknya berdasarkan nilai-nilai atau latar belakang norma sosial yang ada di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, seperti yang disebutkan tadi, kan riset-riset sudah mulai berkembang nih. Nah, hal ini pula yang mendasari Lewin, seorang psikolog yang awalnya tuh berlatar belakang psikolog individualistik, lalu mengubah jalannya menjadi psikologi sosial komunikasi kelompok kecil. Nah, Lewin juga pada tahun 1945 mendirikan pusat riset untuk dinamika kelompok yang terletak di Institut Pusat Teknologi di Massachusetts. Nah, hal ini tuh menjadi bukti bahwa pada tahun 1945 tuh udah ada pendekatan eksperimental untuk pengembangan ilmu psikologi sosial itu sendiri. Jadi guys, intinya pada tahun 1920 sampai 1950 ini ditekankan pada pengukuran sikap psikologi sosial yang kemudian ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh peneliti pada bidang psikologi sosial. Pada tahun 1946 sampai dengan 1969 timbul sebuah pertanyaan, bagaimana masyarakat Jerman bisa terpengaruh oleh Hitler? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ilmuwan Theodor Adorno dan koleganya mempelajari kepribadian pihak otoritas dan telah menganalisa bagaimana faktor kepribadian tidak patuh dan tidak toleran terhadap minoritas. Sayangnya pada kurun waktu 1970-an, bidang psikologi sosial di Amerika Serikat mengalami krisis dengan memuncaknya perdebatan etis tidaknya mengenai sikap benar-benar bisa menentukan tingkah laku dan seberapa banyak ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam konteks sosial. Setidaknya itu yang dinyatakan oleh Garden pada tahun 1973. Selanjutnya kita melangkah ke era yang mengalami perkembangan paling pesat, yaitu era perkembangan global di tahun 1980 sampai dengan masa kini. Di tahun 1980 sampai dengan 1990, perkembangan kemudian menjadi lebih matang, baik itu dari segi teori ataupun metode penelitian.
Nah, standar etika yang penuh dengan kehati-hatian kemudian mengatur dan mengendalikan penelitian yang ada, bersamaan dengan masuknya pemikiran-pemikiran yang makin beragam dan perspektif multi budaya. Pada era ini, peneliti modern memang lebih tertarik pada keberagaman fenomena. Namun, atribut, kognisi sosial, dan konsep diri mungkin saja merupakan area pertumbuhan paling besar. Era ini ditandai dengan terbentuknya Asian Association of Social Psychology dan populernya konsep diri dalam psikologi, jenis terapi psikologi, dan memori dalam psikologi.